Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita merayakan hari Minggu sukacita. Bersukacitalah. Bahasa asingnya gaudete. Dan sukacita itu, saudara-saudari, terjadi ketika ada sebuah peralihan dari yang jahat menjadi baik, dari yang buruk menjadi bagus, dari yang sakit menjadi sembuh. Ada perubahan, ada peralihan. Dan peralihan dalam Minggu Advent yang ketiga ini, saudara-saudari, digambarkan kepada kita dari keadaan dihukum oleh Allah, merasa dihukum oleh Allah karena perbuatan jahat, tidak setia kepada perjanjian, menjadi orang yang dikasihi. Nabi Sefanya dalam bacaan pertama mengungkapkan bagaimana sukacita itu terjadi ketika orang Israel yang sudah merasa dihukum oleh Tuhan karena perbuatan jahat mereka. Mereka meninggalkan Yahweh yang mereka ungkapkan, mereka janjikan setia kepadanya. Mereka berlaku menyembah berhala, beralih dari Allah yang mereka pilih sebagai Yahweh. Dan karena perbuatan jahat itu mereka mengalami hukuman dari Tuhan. Ditinggalkan oleh Allah, dan karena itu setiap kali mereka berperang melawan bangsa-bangsa lain selalu kalah. Bahkan kemudian mereka menjadi bangsa yang kecil dan karena itu dibuang dari Israel. Dan dalam situasi seperti itu Tuhan Allah melalui Nabi Sefanya datang kepada mereka, "Bersorak-sorailah hai putri Sion, bergembiralah hai Israel. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang dijatuhkan atasmu." Inilah menjadi alasan bagi kita bersukacita. Karena hukuman yang diberikan oleh Allah dikatakan sudah disingkirkan. Memang ada sesuatu yang menjadi syarat dalam menikmati sukacita ini yang berasal dari Allah. Kita biasa mengalami dan merasakan bahwa keluar dari ruang pengakuan, dari pojok di gereja ini di belakang sana, ketika kita datang mengaku dosa, pengalaman kalau kita masuk barangkali dengan membawa beban dosa, macam-macam. Dan setelah keluar dari sana, melalui absolusi, imam memberikan pengampunan. Dan saudara-saudari, itulah sukacita dan kegembiraan yang besar. Ketika beban dosa yang kita bawa kemudian diambil, dilepaskan oleh Tuhan. Kata-kata absolusi yang diucapkan oleh imam atas nama gereja dan kuasa yang diberikan oleh Allah kepada saya, aku melepaskan dosa-dosamu. Dengan itu membawa kelegaan bagi setiap orang yang datang kepada Allah untuk membaharui diri.
Meskipun demikian, saudara-saudari, masih ada kalimat terakhir yang biasa disampaikan, ada namanya penitensi. Dan dalam Injil hari ini dikatakan, orang-orang yang sudah datang kepada Yohanes dibaptis dan mereka bertobat, mereka bertanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Sangat jelas apa yang disampaikan oleh Yohanes kepada mereka, Yohanes Pembaptis. Kalau kalian mempunyai 2 helai baju dan ketemu seseorang yang tidak mempunyai baju, berikanlah kepadanya. Kalau kalian mempunyai makanan dan kalian bertemu dengan seseorang yang tidak mempunyai makanan, berikanlah makanan itu kepadanya. Kepada para pemungut cukai dikatakan, jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Ada sebuah tindakan konkret untuk mengungkapkan bahwa sukacita dan kelegaan itu sudah terjadi, sudah dialami. Melakukan perbuatan-perbuatan cinta kasih, seperti tadi dalam bacaan kedua dikatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh orang lain. Kebaikan yang ada di dalam hati terungkap melalui tindakan konkret. Maka sukacita dan kegembiraan yang kita alami karena Tuhan datang di tengah-tengah kita, membuat kita melakukan tindakan-tindakan cinta kasih. Maka dalam masa Advent pekan yang ketiga ini, Ibu Bapak Saudara-saudari sekalian, pembaharuan diri, perubahan diri, membawa kegembiraan bagi kita untuk menyambut kedatangannya. Dan karena itulah Yesus mengajak kita untuk selalu mengalami hadirnya Sang Juru Selamat di tengah-tengah kita. Kita mohon dalam perayaan Ekaristi ini, Ibu Bapak Saudara-saudari, mudah-mudahan kabar gembira ini, kabar sukacita ini membuat kita semakin bergembira, semakin bersyukur, semakin bersemangat mengusahakan kebaikan dan cinta kasih di dalam kehidupan kita. Dan mudah-mudahan kata-kata Yohanes dalam Injil, Tuhan telah menyiapkan alat penampi sudah ada di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya untuk mengumpulkan gandum ke dalam lumbungnya. Mudah-mudahan kita menjadi gandum yang dikumpulkan oleh Allah di dalam lumbungnya. Jangan sampai kita menjadi debu jerami yang akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Mari kita mohon rahmat Tuhan supaya kita dikuatkan untuk menghadapi dan menyambut datangnya Sang Juru Selamat di tengah-tengah kita. Semoga demikian.